Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, First Education Medan. Di video kali ini kita mau memulai pembahasan soal-soal di LKS 3, topiknya adalah luas segitiga dan segi N. Kita mau membahas soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 3. Nah, soal-soal ini diambil dari buku yang sebelah kiri ini ya, yaitu buku Matematika kelas 10 wajib, buku 1B ditulis oleh Sukino berdasarkan kurikulum tahun 2013, yaitu di bab 8 mulai dari halaman 188. Kita mulai saja ya. Nah, pertama-tama, kalau ada sebuah segitiga ya, kita diketahui alas dan tingginya, maka rumus luasnya itu adalah setengah dikali alas kali tinggi. Nah ini kan adalah pelajaran SD dan juga SMP. Nah, jadi khusus kalau segitiganya siku siku, maka ini disebut A dan ini disebut sisi T-nya ya. Nah, kalau segitiganya nggak siku nggak masalah, kita tinjau satu sisi sebagai alas, jadi ini semuanya alas dan tinggi itu adalah dari titik titik yang satu lagi ditarik ke bawah dan dia harus siku. Ini ya yang disebut sebagai. Oke. Nah, jadi ini adalah pelajaran SMP, jadi kalian sudah harus tahu ya. Jadi luas adalah setengah kali dengan alas dikali dengan T. Ingat alas dan tinggi harus tegak lurus. Oke. Nah, lalu kita sekarang belajar rumus yang kedua ya, yaitu kalau ada tiga titik, tiga titik yaitu titik A, titik B, dan titik T-nya, maka luasnya itu bisa dihitung sesuai dengan bentuk ini ya, yaitu setengah dikali, nah ini X1 Y1-nya masukkan ke sini. Kita misalkan ini jadi A, ini jadi B, jadi C ya. Jadi ini kita A-nya ditulis ke sini menurun dan B-nya ditulis di sini menurun dan C-nya ditulis di sini. Oke. Nah, lalu kalian copy lagi sekali lagi A-nya X1 Y1 tulis sekali lagi di sini. Oke. Nah, lalu cara menghitungnya adalah jangan lupa di depan ada setengah ya. Cara menghitungnya adalah kita silangkan dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi ini dikali ya X1 kali Y2, ini juga dikali ya X2 kali Y3 dan ini juga dikali. Oke, nah semuanya dijumlahkan. Oke. Nah, lalu dikurang, ingat dikurang ya dengan buka kurung. Sekarang kita silang dari kanan atas ke kiri bawah. Jadi ini dikali dan ini dikali dan ini dikali. Oke, yaitu X2 kali Y1, X3 kali Y2, kemudian X1 kali Y3, jumlah juga, tapi jangan lupa ditutup kurung karena nanti mau dikurangkan semuanya yang sebelah kanan ini. Oke, nah itu rumusnya. Nah, terus kalau misalnya kalian dapat nilainya negatif, kalian tinggal mutlakkan saja. Oke, nah, jadi contoh soal nomor 1, carilah luas segitiga dengan titik-titik sudut berikut ini. Ya, jadi ada 4 soal, soal A sampai soal D. Kita kerjakan yang soal A aja ya. Jadi titik sudutnya 00, ini kita sebut titik A. Lalu 12 titik B dan 71 ini titik. Jadi sesuai dengan ketentuan yang tadi saya kasih tahu ya, kita tulis luasnya adalah setengah kali. Nah, ini A-nya, D-nya, T-nya, kemudian A-nya ditulis ulang. Oke, nah lalu kita tulis setengah kali buka kurung. Nah, ini silangkan atas kiri ke bawah. Jadi 0 kali 2 adalah 0. Kemudian 1 kali 1 adalah 1. Kemudian 7 kali 0 adalah 0. Ya, tutup kurung. Kurang, buka kurung, sekarang kita silangkan dari kanan atas ke kiri bawah. Jadi 1 kali 0 adalah 0. 7 kali 2 adalah 14. Nah, 0 kali 1 adalah 0. Oke, nah kita tinggal sederhanakan saja. Yang depannya 1, yang belakangnya 14 tapi dikurang ya. Jadi 1 kurang 14 adalah minus 13 per 2. Karena dapatnya negatif, kita mutlakkan saja, maka dapat inilah luasnya. Nah, untuk yang B, C, dan D, kalian silahkan hitung sendiri ya. Cara kerjanya sama saja. Ini sudah saya kasih jawabannya. Ini nanti yang B dapatnya 25 per 2, yang C nanti dapatnya 5, dan yang D dapatnya 1 tambah A kurang B ya. Karena ini ada titiknya yang berbentuk A dan B. Jadi jawabannya juga ada A dan B. Oke, nah kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, kalau yang tadi nomor 1, ini khusus untuk 3 titik ya. Jadi kalau 3 titik pasti bentuknya segitiga. Jadi yang kita hitung adalah luas segitiga. Nah, tapi rumus yang tadi itu bisa juga kita gunakan untuk segi 4 ataupun segi 5.
Nah, kalau segi 4 berarti titiknya ada 4. Kalau nanti segi 5 berarti titiknya ada 5. Nah, cara kerjanya sama saja. Oke, cuma kalian harus perhatikan bahwa pengambilan titiknya itu misalnya dia ada titik A, lalu ini titik. Nah, lalu ini titik B dan ini titik B, berarti kan segi 4-nya demikian. Oke, nah pengambilan titiknya itu harus diputar melawan jarum jam ya. Jadi kalian harus ambil misalnya A, D, C, B. Oke, urutannya harus demikian. Boleh juga kalian misalnya ambilnya C dulu, start dari C, C, B, A, D, terserah ya. Mau ambil mulai dari yang mana. Oke, nah jadi ini ada titik A-nya ya. Kemudian ini titik B, ini titik D, ini D ya, sesuai soal A-nya 00, B-nya 41, C-nya 53 dan D-nya 34. Oke. Nah, karena harus diambil perputaran searah melawan arah jarum jam, maka kita harus gambar dulu ya, harus tahu dulu posisinya bagaimana. Nah, 00 itu ada di sini. Oke. Nah, 41 berarti ke kanan 4 dan naik 1. Oh, berarti B di sini. Oke. Nah, C-nya 53 berarti tadi sudah 4 ya, jadi maju lagi sedikit, kemudian naik 3 tingkat, 3 langkah. Berarti T-nya di sini dan D-nya adalah di sini. Karena 3 di sini dan naik sedikit 4 Y-nya di sini. Oke, nah artinya gambar segi 4-nya kira-kira demikian ya. Luas ini yang kita mau. Kita harus ingat, harus ambil putar melawan jarum jam. Jadi, karena kebetulan titik yang dikasih sudah sesuai. Kita ambil start dari A aja. A, putar melawan jarum jam, berarti A ke B, ke C, ke D. Ya, berarti kita tinggal tulis A, D, D. Oke, nah sesuai dengan ketentuan yang tadi ya, copy sekali lagi A-nya di sini. Oke, nah lalu kita tulis setengah kali buka kurung. Nah, kita silangkan dulu dari kiri atas ke bawah. Jadi 0 kali 1, 0 ya. 4 kali 3 menjadi 12. Nah, 5 kali 4 adalah 20. Lalu 3 kali 0 itu 0. Berarti selesai untuk silang yang kiri atas ke kanan bawah. Oke. Nah, kurang, buka kurung, sekarang kebalikan arahnya. 4 dengan 0 adalah 0. 5 dengan 1 adalah 5. 3 dengan 3 adalah 9. Dan 0 dengan 4 adalah 0. Oke, semua dijumlahkan ya. Nah, lalu jumlahkan yang kiri adalah 32, yang kanan adalah 14, tapi jangan lupa ini ada kurangnya. Oke, jadi 32 kurang 14, menjadi 18 dibagi 2 adalah 9. Jadi jawaban A adalah 9 satuan luas. Oke, nah perhatikan kalau kalian ambilnya titik-titiknya itu diputar saat melawan jarum jam, hasilnya pasti positif. Oke, nah kalian bisa saja mengambil perputaran yang searah dengan jarum jam. Maka hasilnya nanti pasti negatif. Lalu kalian tinggal mutlakkan saja ya. Jadi terserah kalian mau menggunakan yang mana. Mau putar searah jarum jam boleh, mau melawan jarum jam boleh. Ya, kalau dapat negatif dimutlakkan. Tapi harus berputar ya. Jadi kalian tidak boleh ambilnya misalnya titik A, titik D. Jadi A ke D. Lalu loncat ke B, nah baru C lagi. Nah, ini nggak boleh. Nanti nggak dapat hasil sesuai dengan yang kita mau. Oke, ya, jangan diloncat. Harus diputar urutan titik-titik. Oke. Nah, untuk nomor B, nanti cara kerjanya sama saja ya. Saya tidak tulis lagi di sini. Saya kasih tahu jawabannya saja. Nanti hasilnya adalah 26 satuan luas. Nomor 3, diketahui luas sebuah segitiga adalah 5 satuan luas. Dua titiknya adalah 2,1 dan 3,2. Lalu titik ketiganya itu terletak pada garis Y sama dengan minus 2X. Tanya titik sudut ketiganya adalah apa? Oke, jadi pertama-tama kita tahu ya, ini luasnya yang sebelah kiri adalah 5. Oke, nah lalu titiknya kita anggap aja ini titik A. Oke, ini titik B. Lalu titik C-nya itu kita misalkan sebagai X, Y. Tapi karena diketahui bahwa Y-nya adalah minus 2X karena titik ini terletak pada garis ini. Berarti kita boleh menggunakan ketentuan Y sama dengan minus 2X. Sama aja dengan X, minus 2X. Ini kita masukkan di sini sebagai C. Ya. Nah, lalu copy sekali lagi A-nya di sini ya. Lalu kita gunakan ketentuannya. Nah, perhatikan setengahnya saya sudah kali ke kiri jadi 10. Nah, yang kanan ini kali ya, 2 dengan 2, 4, 3 dengan minus 2X menjadi minus 6X.
X dengan 1 jadinya X. Itu yang sebelah kiri berkurung, kurang, nah baru disilang 3 dengan 1, 3, 2 dengan X adalah 2X, 2 dengan min 2X adalah minus 4X. Oke, sederhanakan yang depan jadinya ini, yang belakang kan hasilnya minus 2X. Ya, minusnya dikali masuk. Jadi, minus 3 tambah 2X. Oke, selanjutnya kalian sederhanakan saja, dapat 3, berarti Y-nya adalah 2X ya. Jadi, 2 kali minus 3 jadinya 6, berarti titik T-nya ini adalah minus 3,6. Oke, itulah jawaban. Demikianlah pembahasan 3 soal awal di LKS 3 ini. Semoga penjelasannya jelas ya. Kalau ada yang jelas, tuliskan saja pertanyaan kalian di bagian komentar, akan saya jawab secepatnya. Ingat untuk banyak belajar, banyak mengulang, banyak menghafal rumus, maka kalian pasti bisa. Silahkan di like video ini kalau kalian suka dan subscribe channel ini ya, supaya kalian tidak ketinggalan update video terbarunya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Bye-bye.